Setelah menanti kurang lebih 1 jam, kereta itu pun akhirnya berhenti di stasiun Kisaragi. Hasumi turun dan tidak menemukan seorang pun di sana, dan memastikan bahwa rambut yang ada pada boneka itu merupakan rambut seorang anak manusia, dan memotong korbannya menjadi beberapa bagian, dan disertai siluet wanita yang bertubuh setengah sambil membawa kertas berwarna merah dan biru. Dia Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong, dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas beberapa urban legend dari negeri Sakura, Jepang. Beberapa dari urban legend ini mampu membuat kalian merinding dan ketakutan sendiri. Bahkan, ada juga yang sampai ke bawah mimpi loh. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip, biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. Sebagai sesama negara Asia, urban legend di Jepang tak kalah mengerikan dengan Indonesia. Salah satu yang paling terkenal adalah Sadako, hantu jahat dalam novel dan film The Ring. Sadako sendiri berwujud seorang wanita berambut hitam, panjang, dan bergaun putih yang terinspirasi dari Okiku dalam urban legend Jepang yang juga mirip seperti kuntilanak di Indonesia. Tentu saja Sadako bukanlah satu-satunya urban legend yang menyeramkan dari negeri Sakura, Jepang. Berikut ini adalah beberapa urban legend Jepang yang telah dirangkum hanya untuk kalian. Bersiaplah untuk merinding. Pada suatu kisah, Hasumi, seorang gadis Jepang, sedang menaiki kereta larut malam di prefektur Shizuoka. Kereta yang dia naiki selalu berhenti setiap 5 menit. Dia menyadari ada yang tidak beres karena keretanya tidak berhenti di stasiun manapun selama 20 menit. Setelah menanti kurang lebih 1 jam, kereta itu pun akhirnya berhenti di stasiun Kisaragi. Hasumi turun dan tidak menemukan seorang pun di sana. Tak mau berputus asa, dia menghubungi keluarganya untuk meminta bantuan, tetapi mereka juga tidak bisa menemukan lokasinya. Mengingat baterai teleponnya yang hampir habis, Hasumi pun memutuskan untuk berjalan di sepanjang rel kereta menuju stasiun sebelumnya. Tak disangka, datanglah orang asing yang kemudian menawarinya tumpangan ke penginapan terdekat. Sejak saat itulah, jejak Hasumi tidak pernah lagi ditemukan. Urban legend Jepang selanjutnya berasal dari daerah Hokkaido, yaitu urban legend tentang sebuah boneka yang bernama Okiku. Boneka ini diyakini Diarasuki Rokikuko, seorang gadis kecil yang meninggal karena flu. Konon katanya, boneka ini adalah hadiah dari saudara laki-lakinya dan merupakan hadiah favorit gadis itu. Boneka yang dinamai Okiku ini tetap disimpan keluarganya walaupun Kikuko sudah meninggal. Kemudian mereka menyadari ada yang aneh dengan boneka ini. Rambut boneka Okiku yang semulanya pendek mulai memanjang. Walaupun sudah dipotong berulang kali, rambut itu tetap tumbuh kembali. Akhirnya, karena ketakutan, keluarganya pun menyerahkan boneka itu
ke biksu di kuil Manenji. Para ilmuwan dan para ahli kemudian memeriksa dan menganalisis boneka itu dan memastikan bahwa rambut yang ada pada boneka itu merupakan rambut seorang anak manusia. Keberadaan desa Inunaki di Jepang sebenarnya masih menjadi misteri. Konon katanya letaknya di prefektur Fukuoka, Kyushu. Yang jelas desa ini hanya bisa diakses melalui satu terowongan saja, terowongan Inunaki namanya. Terowongan ini pun tak kalah mengerikan dan konon katanya terdapat tanda yang menyatakan konstitusi Jepang tidak berlaku di sini. Artinya, apapun yang terjadi harus ditanggung sendiri akibatnya. Terkadang terdengar suara anjing menggonggong dan jeritan dari dalam terowongan. Kisah menyeramkan itu kemungkinan terinspirasi dari pembunuhan yang pernah terjadi di terowongan Inunaki. Kembali pada bulan Desember tahun 1988, sekelompok remaja menculik, merampok, dan menyiksa Umeyama Kouchi, pemuda Jepang yang berusia 20 tahun. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, mengingat terowongan itu terpencil dan jarang dilewati orang. Umeyama berakhir dengan hidup-hidup di dalam terowongan. Kini pintu masuk terowongan dihalangi oleh batu beton besar yang berlumut dengan dedaunan lebat di sekitarnya. Penduduk setempat kemudian bersaksi bahwa perangkat elektronik dan mobil mereka sering mogok di sekitar terowongan. Terowongan ini kemudian menjadi inspirasi sebuah film yang berjudul Howling Village yang rilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Takashi Shimizu. Urban legend Jepang selanjutnya, yaitu Kuchisake Onna, memiliki beberapa versi. Ada yang mengatakan bahwa suaminya adalah seorang samurai yang menggorok mulutnya sebagai balas dendam atas perselingkuhannya. Namun versi klasik yang paling banyak dipercayai melibatkan seorang wanita yang iri dengan kecantikan Kuchisake Onna. Lalu dia memutuskan untuk melenyapkan pesaingnya dan membuatnya cacat dengan menghancurkan wajahnya. Setelahnya, Kuchisake Onna kemudian berkeliaran di jalanan dengan topeng atau sapu tangan yang ditutupi di bagian wajahnya. Lalu dia akan bertanya kepada orang-orang yang dia temui di jalanan, apakah dia cantik atau tidak. Jika jawabannya tidak, Kuchisake Onna akan marah dan memotong semua mulut korbannya. Jika jawabannya iya, dia akan menunjukkan wajah aslinya, mengulangi pertanyaannya, dan korbannya menjadi beberapa bagian. Ngeri. Hanako-san merupakan urban legend Jepang yang menjadi mimpi buruk bagi banyak pelajar sekolah dasar di sana. Desas-desus mengatakan bahwa roh gadis muda yang tinggal di bilik ketiga di kamar mandi setelah lantai ketiga. Siapakah dia? Konon katanya, dia adalah gadis yang bersembunyi dari orang tuanya yang kejam. Teori yang lain, dia terbunuh selama Perang Dunia II ketika bersembunyi di bilik ketiga di toilet. Manakah yang benar? Nobody knows. Bagi mereka yang ingin memanggil arwahnya, cukup ketuk 3 kali pintu toilet, lalu ucapkan, "Hanako-san, imasuka?" Yang artinya, "Hanako-san, apakah kamu di sana?" Jika kamu kemudian mendengar jawaban samar dari bilik toilet, ini pertanda untuk segera kabur dari sana. Jika kamu tetap di sana saat mendengar jawaban itu, pintu akan terbuka perlahan, lalu terlihatlah sosok Hanako yang memakai rok merah. Dia kemudian akan menyeret korbannya ke toilet dan membuatnya menghilang
untuk selama-lamanya. Saat berada di sekitar rel kereta, lalu mendengar suara garukan yang aneh dan disertai siluet wanita yang bertubuh setengah, maka tanpa pikir panjang, larilah. Itu adalah teke-teke, urban legend Jepang yang berupa roh wanita yang tubuhnya terbelah dua karena dilindas kereta api. Cerita yang beredar di Jepang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Kashima Reiko yang ditabrak kereta api dan membelah tubuhnya menjadi dua. Dia masih hidup dan berjuang menyeret tubuhnya menuju stasiun untuk mencari bantuan. Naas, dia justru dilemparkan kembali ke rel. Sejak saat itulah, rohnya bergentayangan untuk mencari sisa tubuhnya. Kisah yang menyeramkan ini kemudian menjadi inspirasi sebuah film yang berjudul Teke-Teke yang dirilis pada tahun 2009 dengan disutradarai oleh Koji Shiraishi. Akamanto merupakan salah satu urban legend Jepang yang memakai topeng putih dengan jubah merah yang panjang. Sambil membawa kertas berwarna merah dan biru, dia mendekati korbannya lalu memintanya memilih salah satu dari dua warna tersebut. What would happen next? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tidak peduli warna apa yang dipilih, Akamanto akan tetap korbannya. Memilih merah berarti dia akan menusuk korbannya dan menumpahkan darahnya ke sekitar. Sedangkan jika biru jawabannya, dia akan mencekik dan menghisap darah korbannya yang membuat tubuh korbannya menjadi kebiruan dan mati di lantai. Lantas apa yang harus dilakukan saat tidak sengaja bertemu dengannya? Jalan keluarnya adalah mengabaikannya atau melarikan diri darinya. Segera ambil langkah 1000, lari, kabur. Nah, itulah urban legend seram asal Jepang yang perlu kalian ketahui. Di antara urban legend di atas, mana yang paling bikin kalian merinding? Hah? Komen di bawah ya. Oh iya, kalau masih ada urban legend Jepang lainnya yang juga sangat seram, tapi tidak di list pada video kali ini, tambahkan juga di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.